teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk masjid. Lalu Umar melihat Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, dia adalah salah seorang pendeta Yahudi atau rabi Yahudi atau ulamanya orang Yahudi, tapi dia sudah masuk Islam. Maka begitu dia masuk Islam, banyak orang ingin mendengar apa yang dia pernah baca dalam kitab-kitab terdahulu. Maka Ka'ab al-Ahbar banyak sekali cerita-cerita. Memang ini disebutkan dalam riwayat bahwa ini riwayat Bani Israel. Nah, tapi apa yang sesuai dengan syariat kita boleh diambil, tapi apa yang syariat kita diam, tidak menyebutkan, maka kita juga diam. Jangan mendukung, jangan mengambil. Tapi kalau seumpama bertentangan dengan syariat kita, maka kita harus menolaknya. Ka'ab al-Ahbar sedang sibuk menyampaikan cerita-cerita kepada sebagian orang yang ada di sana. Faqala lahu Umar. Umar berkata, "Khawifna ya Ka'ab al-Ahbar." Coba, apa kabar-kabar yang menakutkan wahai Ka'ab al-Ahbar? Faqala, Ka'ab mengatakan, "Wallahi inna lillahi malaika." Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat. Qiyaman min yaumi khalqihim Allah, min yaumi khalaqahumullah. Malaikat ini berdiri sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Masinun aslabuhum, mereka tegak berdiri, tidak pernah bungkuk punggungnya. Wa akhirina sujjadan ma rafa'u ru'usahum, ada yang pekerjaannya sujud terus, tidak pernah mengangkat kepalanya. Hatta yanfakh fi sur, sampai ditiupnya sangkakala. Fa'idha kana yaumul qiyamah, ketika sudah tiba saatnya hari kiamat, rafa'u ru'usahum, mereka semua mengangkat kepala yang sedang sujud. Jadi dalam hadis yang lain diceritakan bahwa para malaikat ini spesialis. Jadi perhatikan tadi malaikat Israfil yang meniup trompet. Begitu trompet diciptakan, dia sudah memegang trompetnya sejak diciptakan sampai hari kiamat. Nggak berhenti dipegang aja trompetnya sambil memandang ke arsy, nggak bergerak sama sekali, saking patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berdiri, dan ada malaikat yang tugasnya sujud terus, nggak bergerak sampai hari kiamat sejak Allah menciptakannya. Ada malaikat yang tugasnya tegak seperti kita sedang sholat, begitu seterusnya. Ada yang tugasnya rukuk terus sampai hari kiamat, nggak berubah sama sekali. Jadi sini dikatakan bahwa mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah. Pokoknya dia hanya sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri tegak, ada yang megang trompet, semuanya bersiap-siap ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa katanya? Fayaqulun jami'an. Begitu nanti tiba saatnya hari kiamat, mereka semua berkata, Subhanaka wa bihamdika, ya Allah, Engkau maha suci ya Allah, Engkau maha terpuji ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Kami sampai sekarang, sampai detik ini belum bersungguh-sungguh patuh kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, sudah sepatuh itu masih merasa malaikat kurang patuh. Wa haqqa ma yanbaghi laka an indanat wa qurbat
zafratan falam yabqa mimma khalaqallah min nabiyyin wala syahid illa jassa ala rukbatayhi sakitun ala wajhihi. Seandainya ketika itu semua kita menyaksikan, maka semua tertunduk, semua tersungkur, semua tersujud di saat yang sama. Yaqul kullu nabiyyin wa kullu sadiqin wa kullu syahidin wa kullu siddiqin kullu syahidin ya Rabb. Mereka semua berkata begitu mendengar malaikat mengatakan ini, semua para nabi, orang-orang yang membenarkan as-siddiq, orang-orang yang mati syahid berkata, ya Rabb, la as'aluka illa nafsi. Mereka berkata, ya Allah, aku hanya minta tentang nasibku ya Allah. Aku hanya ingin tanya tentang nasibku ya Allah. Semua pada ketakutan, termasuk para nabi. Mereka hanya mengatakan, aku hanya minta tentang diriku ya Allah. Lupa umatnya dilupakan karena ingat dirinya, saking takutnya semua ketika itu. Hatta yansa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, mereka semua para nabi lupa tentang kaumnya. Fayaqul ya Rabb, semua berkata, ya Allah, ana khairuka Ibrahim, aku kasihmu Ibrahim. Semua hanya ngurus dirinya sendiri. Inilah suasana paling menakutkan di alam akhirat. Falau kana laka ya Ibn Khattab yawma idin amila sab'ina nabiyan. Wahai Umar, seandainya engkau ketika itu membawa amal sebesar, sehebat 70 nabi, la dhananta annaka la tanju, itu pun juga kamu tidak merasa lolos, saking takutnya. Perhatikan, ya Allah, Umar, seandainya engkau mengamalkan amalan 70 nabi, kau kerjakan semua amalan nabi itu, kamu merasa tidak berhak lolos, saking menakutkan. Ya Allah, saudaraku rahimakumullah, berapa banyak kita lalai di dunia lalu merasa ahli surga, merasa aman. Berapa banyak kita lalai di dunia, banyak yang sia-sia. Kita merasa dijamin masuk surga, padahal kita membuat dosa. Ini para nabi dijamin masuk surga. Itu pun kata Ka'ab al-Ahbar kepada Umar bin Khattab, seandainya engkau wahai Umar membawa amalan besar yang dikerjakan 70 nabi, engkau juga akan merasa, Umar merasa bahwa engkau tidak akan lolos. Allah